Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam. Wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musalla Al Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat mulia, sangat amat agung, sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, yaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat ihsan serta nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan barokah sababiyah, berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 3 di bulan Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 di bulan Juli tahun 2024 Masehi. Kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Al-Istiqomah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, berharap ridha Allah. Di samping juga kita niat i'tikaf, niat menunggu datangnya atau masuknya waktu sholat isya. Jadi kita niat intijarus sholah ba'da sholah, menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai melaksanakan sholat. Amalan seperti ini dapat menjadi sababiyah dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, derajat kita oleh Allah akan diangkat kalau kita membiasakan intijarus sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat selesai sholat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ilmu yang mulia ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan tambahan ilmu, dan diberikan keberkahan, baik barokah umur, barokah ilmu, barokah rizki, barokah harta, barokah usaha, barokah keluarga, barokah anak-anak. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat,
Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan bersih, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah, mendapatkan syafaatul ujmah dari Rasulullah, mendapatkan air telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan talim kita yang ke-497 ini, mari kita awali talim kita malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, juga paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan ponakan-ponakan kita. Yang sedang sakit diantaranya jamaah kita yang bernama Bapak Mansur. Beliau sekarang sedang dirawat di RSUD Cilengsi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan untuk beliau. Beliau oleh Allah disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga beliau dapat berkumpul kembali dengan kita di majlis yang mulia ini. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita buka Al-Qur'an surah ke-42 yaitu surah Asy-Syura yang mengandung arti musyawarah. Juz 25 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarib hasanatan najid lahu husna innallaha ghafurun syakur." Kata Allah dalam ayat ini, katakanlah olehmu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad oleh Allah diperintah untuk mengatakan, untuk menyampaikan kepada umatnya, aku tidak meminta kepada kalian sesuatu upah atas seruanku, atas agama Islam yang aku sampaikan kepada kalian, kecuali kasih sayang dalam keluargaku atau ahli baitku. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang dimaksud Allah Maha Mensyukuri, maksudnya adalah Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan hamba-hambanya, memaafkan kesalahan hamba-hambanya, dan menambahkan nikmat kepada hamba-hambanya. Itu yang dimaksud Allah Maha Mensyukuri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar supaya kita mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah itu diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an surah 42 Asy-Syura juz 25 ayat 23. Jadi kalau kita mencintai keluarga Rasulullah, itu artinya kita melaksanakan perintah Allah. Dan kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti itu artinya kita beribadah kepada Allah, mentaati, patuh tunduk akan perintah Allah. Dan agar supaya kita menyayangi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud kalimat fil qurba dalam surah 42 yaitu surah Asy-Syura juz 25 ayat yang ke-23 itu maksudnya ahlul bait Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang telah ditafsirkan pertama menurut Imam Ibnu Abbas. Jadi Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa kalimat fil qurba dalam ayat tersebut maksudnya adalah ahlul bait Rasulullah. Yang kedua Imam Al-Muqrizi. Yang ketiga Imam Sa'id bin Jubair. Dan yang keempat Imam Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Mereka semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat fil qurba dalam ayat tersebut adalah ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah
bahwa setiap orang yang beriman diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dan untuk menyayangi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diharamkan membenci mereka. Jangankan membenci ahlul bait Rasulullah, kita membenci sesama muslim aja nggak boleh, haram. Hasud sesama muslim, dengki sesama muslim, nggak boleh. Apalagi kita membenci ahlul bait Rasulullah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah seorang di antara kita tidak dikatakan sebagai orang yang beriman apabila kita tidak mencintai, tidak menyayangi terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Nasai, dan oleh Imam Ibnu Majah. Para imam hadis tersebut itu 6 orang tuh yang disebut rawahus sittah, diriwayatkan oleh 6 orang imam ahli hadis. Hadis tersebut sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Jadi dibaca nasab, mansubun bihatta. Akuna fi'lun mudhari'un mansubun bihatta wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Jadi enggak boleh dibaca hatta akunu, enggak boleh. Hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi dalam hadis ini, la yu'minu, tidaklah beriman atau tidak dipandang, tidak dianggap sebagai orang beriman, atau juga bisa diartikan tidak sempurna iman. Sopo ahadukum, salah seorang di antara kalian. Hatta, sehingga, akuna adalah aku, kata Rasulullah. Ahabba, itu lebih dicintainya, ilaihi olehnya. Mi waladihi, daripada ia mencintai anaknya. Wa walidihi, dan daripada ia mencintai orang tuanya. Wan nasi ajmain, dan daripada ia mencintai manusia seluruhnya sealam jagat raya. Kemudian juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila an abihi, dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi. Yang ketiga, wa icrati ahabba ilaihi min icratihi. Yang keempat, wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Kata beliau dalam hadis ini, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Dan keluargaku, ahlul baitku, istri dan anak-anakku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Wa icrati, dan anak cucuku, icrah, dan anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Wa dzurriyyati,
dan juriyahku, keturunanku, yaitu para habaib. Seperti Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab, Habib Taufik Asgab, Habib Abu Bakar bin Umar Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar Asgab Gresik, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, dan para habib yang lainnya. Itu mereka juriyah Rasulullah. Nah, kita diperintahkan untuk mencintai mereka, karena kita belum dikatakan sebagai orang beriman apabila kita belum mencintai mereka melebihi kecintaan kita kepada keturunan kita sendiri. Ini hadis. Tidak boleh kita menentang hadis, bahaya. Bisa murtad kita. Hanya orang-orang kafir lah, hanya orang-orang munafik lah yang menentang hadis Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menentang hadis Rasulullah, itu artinya samalah kita menentang Rasulullah. Kalau kita menentang Rasulullah, itu artinya samalah kita menentang Allah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Apapun yang beliau hadiskan, apapun yang beliau sabdakan, apapun yang beliau sampaikan, itu semuanya berdasarkan perintah Allah, berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan keterangan dua hadis tersebut di atas yang saya sampaikan tadi, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang bisa kita pelajaran yang pertama atau kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil dari dua hadis yang tadi saya sampaikan adalah, barang siapa yang ingin diakui keimanannya oleh Allah, tentu kita ingin, kita mengatakan bahwa kita orang beriman, tentu pengakuan kita sebagai orang beriman ingin diakui oleh Allah. Jangan sampai kita ngaku iman tapi Allah nggak mengakui kita sebagai orang beriman. Jangan sampai begitu. Atau jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah tapi Rasulullah nggak mengakui kita sebagai umatnya. Jangankan mengakui kita, kenal aja enggak sama kita. Karena kita benci beliau, benci keturunannya, menyakiti beliau dengan cara menyakiti keturunannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang seperti ini nggak bakal dapat syafaat di hari kiamat, celaka nanti. Jadi barang siapa yang ingin diakui keimanannya oleh Allah dan ingin diterima keimanannya oleh Allah serta ingin sempurna keimanannya, maka wajib baginya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri, melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya sendiri, dan melebihi kecintaannya wan nasi ajmain terhadap manusia seluruhnya sealam jagat raya. Nah, kalau kita bisa seperti ini, insya Allah kita diakui sebagai orang beriman oleh Allah. Kalau umpama muncul pertanyaan dalam hati kita masing-masing, apakah keimanan kita udah seperti ini? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesimpulan yang pertama. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari dua buah hadis tersebut yang tadi saya sampaikan. Kemudian pelajaran yang kedua atau kesimpulan yang kedua, barang siapa yang ingin keimanannya diakui dan diterima oleh Allah serta ingin memiliki iman yang sempurna, maka ia wajib mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, melebihi kecintaannya terhadap keluarganya sendiri. Ia wajib mencintai anak cucu Rasulullah, melebihi kecintaannya terhadap anak cucunya sendiri. Maka ia wajib mencintai juriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib, melebihi kecintaannya terhadap keturunannya sendiri.
Nah ini yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut adalah siapapun tidak akan dapat mencapai kesempurnaan iman dan bahkan keimanannya tidak akan diakui oleh Allah dan tidak akan diterima oleh Allah, alias ditolak imannya oleh Allah. Tentu iman kita ingin diterima oleh Allah. Kita sering mendengar kalau ada orang meninggal dunia, biasanya sebelum atau sesudah jenazah disolatkan, seorang ustadz, seorang muallim, seorang kiai, seorang tokoh agama, dia bicara di hadapan para hadirin, almarhum Anu bin Anu telah meninggalkan kita sebagai manusia biasa yang hidup bermasyarakat, bertetangga, tentu pernah melakukan kesalahan. Maka oleh karenanya saya mewakili keluarga dari almarhum, mohon dibukakan pintu maaf untuk almarhum supaya nanti almarhum pulang ke alam akhirat enggak membawa keberatan, enggak membawa dosa hakul adam. Dan apabila ada soal hutang piutang, silahkan menghubungi ahli warisnya. Dan ayo kita doakan almarhum. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima imannya tuh. Begitu kan doanya seperti itu. Penting itu diterima iman. Sebab kalau imannya ditolak, seluruh kebaikan-kebaikannya, seluruh amal solehnya, seluruh amal ibadahnya, sebanyak apapun yang telah dilakukan oleh almarhum, dari mulai balik sampai meninggal dunia, itu sia-sia semuanya. Sia-sia. Enggak akan diterima karena imannya ditolak. Nah, maka di sini dikatakan barang siapa yang ingin dapat mencapai kesempurnaan iman dan bahkan keimanannya, siapapun tidak akan dapat mencapai kesempurnaan iman, gitu kan? Dan bahkan keimanannya tidak akan diakui dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang tersebut menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan cara menyakiti ahlul baitnya. Memang kita tidak langsung menyakiti Rasulullah, tapi kalau ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah dari Hasan Husain kita sakiti, itu sama aja kita menyakiti datuknya. Ya contohnya gini aja deh, kita punya anak kita disakiti orang, kita terbawa sakitnya sebagai orang tuanya. Nah seperti itu sama, nggak beda perasaan mah. Rasulullah juga punya sifat a'rad basariyah, punya sifat manusia biasa, walaupun beliau manusia yang diistimewakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita menyakiti Rasulullah dengan cara menyakiti ahlul baitnya, dengan cara menyakiti keturunannya, yaitu para habaib. Bahaya itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ataupun membenci anak cucu Rasulullah, dan ataupun membenci keturunan Rasulullah, yaitu para habaib. Bahwa barang siapa yang mengganggu atau yang menyakiti dan ataupun yang membenci terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah, yang mereka diciptakan oleh Allah dari tanah yang sama dengan tanah Rasulullah di mana beliau diciptakan. Nah, maka seluruh amal ibadahnya dan seluruh amal kebaikan yang telah dilakukannya menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Dan kelak di alam akhirat, orang yang menyakiti ahlul bait Rasulullah, orang yang menyakiti keturunan Rasulullah, di alam akhirat ia akan diajab oleh Allah di dalam neraka dengan azab yang sangat amat berat, azab yang sangat amat keras, azab yang sangat amat menyakitkan, membuat kita menderita selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati para jamaah. Kita sayangi ibadah yang kita kerjakan. Kita sayangi, kita jaga iman kita dengan cara kita ya memuliakanlah,
memuliakan keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para jamaah, mari kita perhatikan dengan penuh keimanan. Jadi kita memperhatikannya bukan hanya dengan seksama, bukan hanya sekedar dengan perhatian, tapi dengan penuh keimanan. Jadi kita menghadapkan keimanan kita. Kita perhatikan dengan penuh keimanan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya hadis-hadis tersebut menerangkan tentang akibat dan balasan dari Allah bagi para pembenci Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpama ada orang membenci Ahlul Bait Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah, maka dapat dipastikan orang tersebut salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, boleh jadi orang tersebut dilahirkan dari hasil perzinahan. Karena tidak mungkin seseorang akan membenci Ahlul Bait Rasulullah kalau ia dilahirkan bukan dari hasil perzinahan. Makanya kalau ada orang membenci Ahlul Bait Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah, itu menunjukkan dan itu menjadi bukti bahwa dia dilahirkan dari hasil perzinahan. Yang kedua, kalau tidak ia dilahirkan dari hasil perzinahan atau di luar nikah, ibunya menghamilkan dia, mengandung dia, ibunya ketika dijima, disetubuhi, diistimta oleh suaminya, ibunya dalam keadaan sedang haid, sedang kotor, sedang keluar darah kotor dari vaginanya. Diseruduk, wih pasukan berani mati, diseruduk terus, langsung baru remgayu. Nah boleh jadi dia begitu kalau orang itu membenci Ahlul Bait Rasulullah. Nah yang ketiga, boleh jadi dia orang munafik. Dan memang ada hadisnya, siapapun yang membenci Ahlul Bait Rasulullah karena munafikon, dia orang munafik. Dan orang munafik oleh Allah akan dikumpulkan semuanya bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ini kata Allah, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannama jami'a, di dalam neraka jahanam. Sebenarnya orang munafik itu bukan orang beriman sebenarnya. Mereka mulutnya saja mengatakan beriman, tapi hatinya ingkar. Lain di mulut, lain di hati. Itu orang munafik. Manusia bermuka dua, di depan mengatakan iya, di belakang tidak. Atau serigala berbulu domba, berpakaian pakaian orang mukmin, tapi hatinya pati iblis. Itu orang munafik, musuh dalam selimut. Eksistensi orang-orang munafik bagi kehidupan Islam itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena mereka merusak Islam dari dalam, merongrong, ibarat duri dalam daging. Nah, jadi orang munafik sebenarnya mereka tidak termasuk orang beriman. Ini bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8. Allah menegaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia ada orang-orang yang mulutnya mengatakan kami benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Karena Allah tahu hati mereka. Mereka cuma ngaku doang beriman. Nah, para jamaah. Nah, orang-orang yang membenci Ahlul Bait Rasulullah karena munafikon, orang itu dikatakan sebagai orang munafik dan tempat kembalinya neraka jahanam, dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Kalau kita rajin sholat, rajin berjamaah, rajin tahajud, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin sedekah, tiap tahun ke Mekah, bahkan tiap bulan umroh,
Tapi kalau di hati kita ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, haram masuk surga, wajib masuk neraka. Hati-hati. Sehingga amal ibadah kita jadi sia-sia. Para jamaah, yang terakhir ini, yang terakhir nih. Yang pertama nih, hadis yang pertama. Hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Juz yang ketiga halaman 161. Dan juga hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Hadisnya hadis nomor urut 11.412 dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, menurut Imam Al-Hakim hadis ini hadis sahih karena memenuhi syarat Imam Muslim. Hadisnya berbunyi begini. Lau anna rajulan sopana baina rukni wal maqam wa shalla wa sham wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis. Sekali lagi jangan ditentang. Kalau kita berani menentang hadis Nabi, kita tidak layak dikatakan sebagai orang mukmin. Karena konsekuensinya orang mukmin, orang yang beriman kepada Rasulullah, konsekuensinya adalah amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada sabda-sabda Rasulullah. Bohong besar, dusta besar orang mengatakan beriman kepada Rasulullah, kalau dia menentang sabda-sabda Rasul itu bohong, itu munafik. Nah, jadi kata Nabi dalam hadis ini, seandainya seseorang dia berdiri baina rukni, di antara rukun Hajar Aswad, wal makom, dan di antara makom Nabi Ibrahim, dia berdiri di situ. Wasola, dia lakukan sholat di situ berhari-hari. Wasoma, dan dia berpuasa di situ berhari-hari. Berhari-hari dia melakukan sholat, berhari-hari dia melakukan puasa di situ. Di antara rukun Hajar Aswad dan makom Ibrahim. Kemudian wahwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia di hatinya ada sedikit saja kebencian kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Nabi dalam hadis, dakhalan nar. Ia pasti masuk neraka. Pasti. Dan orang-orang para pembenci ahlul bait Rasulullah seperti yang lagi viral, siapa tuh? Kenal enggak? Siapa namanya? Imaduddin bin Sarman. Bin Sarman Al-Kaburi Belegugi Belooni ya. Tesisnya tesis iblis, tesis dari Google, yang buatnya di Google orang Wahabi. Hanya orang Wahabi yang membenci Ahlul Bait Rasulullah. Para habaib dibenci, dijelek-jelekan. Kalau ada orang membenci Ahlul Bait Rasulullah, membenci para habaib, walaupun dia udengnya pakai udeng segede ban Vespa, pakai sorban panjang sampai menyapu jalanan, pegang tasbih gede-gede, udah, orang tersebut ngomong apapun jangan dipercaya. Dia orang munafik. Buktinya mana? Buktinya membenci Ahlul Bait Rasulullah. Sebenarnya kalau saya mau bicara tentang dia, saya tahu kenapa dia sampai begitu. Luar biasa, gencar memecah belah umat Islam, mengadu domba antara para habaib dengan para ulama NU. Saya tahu sebenarnya, cuma saya nggak ada waktu ini. Udah habis waktunya, nggak usah dibuka. Itu dasarnya kebencian, hasud dia, hasud, hikid, dendam. Dendam kenapa? Panjang lagi nanti saya buka lagi. Pokoknya dendam aja.
dendam. Makanya dia kumpulkan teman-temannya yang sepaham dengan dia untuk menyerang para habaib. Saya tahu semuanya, cuma saya nggak banyak ngomong aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Anggap saja orang seperti itu iblis menjelma sebagai manusia. Dajjal yang menjelma sebagai manusia. Perusak akidah. Orang yang seperti itu hanya mencari popularitas, hanya ingin tenar, ingin populer, ingin terkenal, ingin viral dengan cara menyerang para habaib. Waduh, jadi cari sensasi. Dan boleh jadi ada pihak ketiga di belakangnya yang sengaja disetting. Itu merupakan proyek mereka untuk mengadu domba umat Islam. Kita jangan terpengaruh, tetap jaga persatuan umat Islam antara para ulama, para kiai, para habaib bersatu. Sebab kalau ini sudah bisa diobok-obok, sudah bisa dipecah belah, tinggal tunggu kehancuran negara Republik Indonesia. Karena kekuatannya ada di situ, Indonesia itu. Indonesia kekuatannya ada di para ulama, para kiai, para habaib. Kalau itu sudah berpecah belah, udah tinggal tunggu kehancuran. Saya ngomong bukan ngomong bercanda, ini serius saya ngomong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin taklim yang bisa kita laksanakan pada malam ini, materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang Al-Fakir sampaikan semoga oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allah marzuqnal barakah fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dalam segala sesuatu. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Waj'alna mubarakina fi kulli waqtin wa hin, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi pada setiap saat, kapan saja, di mana saja. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah kepada kami apapun yang Engkau anugerahkan, apapun yang Engkau karuniakan, apapun yang Engkau berikan, apapun yang Engkau titipkan kepada kami. Barokahkanlah semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.